Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini ya kembali saya buat watchlist rekomendasi saham ya untuk watchlist ya di tanggal 30 April 2025. Ya sebelumnya saya disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual, jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan paham ya bahwa resiko sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan sekedar saran buat teman-teman semua jadikan sebagai watchlist. Kenapa? Karena saya tidak entry semua saham saya gitu ya. Ya saya hanya fokus ke saham-saham yang direspon market ya, karena memang tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan itu naik ya. Jadi makanya teman-teman harus bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Dan juga mungkin ada teman-teman yang kemarin nanya, saya baru nonton konten ini gitu kan, dan bagaimana nih entry-nya di berapa gitu ya, karena ini untuk scalping ya teman-teman. Saya pribadi juga susah kasih titik entry ya. Intinya kita fokus aja ke price actionnya, ke analisa data transaksinya ya, trade book, bid offer, chart 1 menit. Kalau seandainya dia tidak menarik ya udah exit gitu ya. Dan kalau seandainya teman-teman disiplin tradingnya ya, maksudnya disiplin dalam arti kalau seandainya loss itu langsung buru-buru di cut, tapi kalau profit ya agak dilonggarin ya, harusnya ngikutin konten saya mostly harusnya portonya ya lumayan bertumbuh gitu ya. Ya mungkin itu aja ya sedikit informasi buat teman-teman. Jadi untuk tanggal 30 April saya ada 2 saham ya, ada BRMS sama NICL. NICL ini laporan keuangan oke, dia bagi dividen. BRMS ini perusahaan emas-emasan, volume price action yang menarik. Sahamnya belum begitu naik kenceng dan dia masih menunggu nih laporan kuartal pertama tahun 2025. Tapi nanti saya bahas. Dan yang ketiga dan keempat ini ada PTPP dan juga ADI. 2 saham BUMN ini menurut saya agak mencurigakan ya. Nanti coba saya bahas satu persatu teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau sedikit review ya. Kemarin saya info saham yang jadi watchlist saya ada Data, Demas, dan juga PTRO. Ya hari ini sendiri saya pribadi hanya trading di Data dan juga Demas. Di Data cuan ya, di Demas saya cut loss gitu ya. Jadi ya, dan hari ini juga saya trading di Dewa sama Bumi, Dewa sama Bumi. Jadi ya ujungannya masih tetap hijau lah ya, bersyukur lah gitu. Untuk Demas gimana? Kenapa nggak menarik ya? Memang kalau melihat informasi mengenai dividen ya jelas ya ini menarik sekali. Tapi kok menurut saya, kecurigaan saya, kok broker infranya keluar gitu, broker YO-nya malah net sell gitu, yang masuk malah retail gitu. Dan ya kalau kayak gini tandanya sih menurut saya kurang begitu oke gitu ya. Jadi saya skip. Dan yang kedua saham Data gimana? Saham Data hari ini net buy-nya dari Excel. Jadi ini kayak ini lagi ada perang bintang antara sesama big player atau gimana gitu ya. Tanggal 28 buyernya itu CP, Excel sellernya tanggal 29 mereka tukeran gitu ya, tukeran posisi. Ini lagi perang-perangan atau gimana gitu. Jadi saya juga udah sedikit khawatir ya. Jadi saya skip gitu. Lalu PTRO juga merah, saya nggak entry ya. Ya mungkin buat teman-teman info aja nih, tanggal 21 saya sempat mention saham ERA dan saham ERA-nya mulai gerak ya. Enjoy ya, enjoy buat teman-teman yang ikutan saham ERA. Seperti itu. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama, saham NICL. Kenapa saham NICL ini menarik? Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini net income-nya kuartal ke-1 tahun 2025 ini bagus ya, teman-teman. Jadi dia dapat net income-nya 193 miliar ya. Saya sendiri nggak mau ngebedah secara detail mengenai fundamental perusahaannya gitu ya, tapi ini saham ya salah satu sahamnya PAM Group ya. Biasanya kalau seandainya lagi gerak volatilitasnya luar biasa gitu. Dan dia sudah mengumumkan akan membagikan dividen sebesar Rp12 ya. Jadi ex date-nya itu tanggal 6 ya, atau kurang lebih seminggu lagi seperti itu ya. Seminggu lagi. Jadi ya saham ini hari ini ARA teman-teman, data transaksi udah jelas oke, volume yang terjadi oke, dan broker movernya yang jadi di sisi buyer, retailnya di sisi kanan. Ya ini beberapa hal yang menurut saya membuat saham NICL ini menarik ya. Tadi sudah saya informasikan, income kuartal 1-nya menarik, data transaksinya oke, chartnya oke, volume yang terjadi juga oke gitu ya. Mau ada dividen ya, kayak semacam apa manis gitu ya, gula-gula ya buat retail.
Ya, jadi saham NICL ini menarik dan ya kita coba lihat aja besok pergerakannya seperti apa. Tapi sahamnya menarik ini nggak ada kepastian ya teman-teman kalau dia akan bisa kasih kita cuan gitu. Jadi tetap fokusnya ke price actionnya aja. Kalau seandainya dia merah gitu atau ada guyuran, udah entry terus ada guyuran, ya udah exit aja gitu ya, nggak usah baper. Oh ini kan bagus, harusnya masih bisa, masih pakai hope. Nggak, kalau saya pribadi sih nggak gitu ya, tapi terserah sih teman-teman gimana nyikapinnya. Oke, yang kedua ini menurut saya menarik besok ini saham BRMS ya, hari ini naik 7,6%. Data transaksi oke, ini buyer yang pembelian besar di hari ini adalah foreign ya. Foreign. Jadi seperti kita ketahui ya, saham BRMS ini bergerak di bidang tambang gitu ya. Tambang dan tambang multimineral dan ya ini dia punya salah satu tambang emas, mengoperasikan berbagai portofolio mineral termasuk emas gitu ya. Dan seperti teman-teman ketahui belakangan ini perang dagang di antara Amerika dan China gitu ya, perang tarif itu ya, dan itu membuat harga emas itu all time high terus. Mungkin beberapa waktu kemarin itu sempat koreksi, tapi ya nggak tahu lah. Saya rasa harga emas ini masih jadi sentimen yang positif gitu ya. Dan ya mungkin ya ini buat teman-teman ketahui aja bahwa di tahun 2025 BRMS ini belum merilis laporan keuangan ya kuartal 1 tahun 2025. Ya, jadi saya langsung cocokmologi lah ya, coba mengkonektikan connecting the dot gitu ya, mengkoneksikan bahwa apakah emas all time high BRMS, laporan keuangan kuartal satunya akan perform gitu ya, dan mungkin akan berdampak terhadap pergerakan sahamnya gitu ya. Jadi saya mulai pakai cocokmologi. Jadi alasan-alasan itu yang membuat ya saham BRMS ini menurut saya jadi saham yang menarik. Kalau ngelihat chartnya pun ini juga sama inverted head and shoulders ya bisa dibilang seperti itu ya. Kalau ngelihat posisi ini, posisinya oke, menarik dan belum break ya. Jadi kalau seandainya besok dia benar direspon sama market, mungkin ya target pertamanya itu di 440-an ya, 440-an ya. Atau sekitar punya upside sekitar 11%, dan kalau bertahan di sini ya mungkin next resistnya di area 500-an gitu teman-teman. Jadi itu saham BRMS. Dan yang ketiga dan keempat ini dua saham dari BUMN kita ya, BUMN Karya ya, ada ADI sama PTPP. Ya, keduanya ini menurut saya menarik. Wah, kenapa menarik? Karena data transaksi atau pola pergerakan beberapa hari belakangan ini ya ini mencurigakan, agak sedikit mencurigakan. Sahamnya uptrend gitu ya, ADI PTPP sahamnya uptrend ini barengan gitu ya. Dan kalau saya perhatikan ini movernya ini bukan broker retail gitu ya. Ini kan tanggal 9 dia mulai gerak ya. Kalau saya tarik tanggal 21 AT. Nah, kalau PTPP kalau nggak salah AT juga ya. Coba kita cek. Nah, AT lagi ngapain nih di dua saham BUMN Karya ini. Dan itu ya yang jadi mencurigakan ya. Terus lagi ditambah besok itu dia mau ada RUPS ya, RUPS ya. Dan hasil dari RUPS ini kita juga nggak tahu apakah ada informasi-informasi terkait Danantara gitu ya. Karena ya satu-satunya hal yang mungkin membuat PTPP dan ADI ini harga sahamnya digoreng naik itu menurut saya Danantara ya. Karena kalau ngelihat fundamental perusahaan dari laporan keuangan aja ini kayaknya kurang ya, so-so aja gitu ya, so-so aja menurut saya. Nggak perform banget. Ya ini malah ADI dia profit di kuartal 1 udah rilis ya. Udah rilis dia hanya 300 juta gitu ya. Wow, 300 juta doang. Ya jadi itu tapi mungkin ada satu nih KRYA ya. Ini salah satu saham yang jadi top gainer ya. Ini saya coba mau sampaikan ke teman-teman ya. Ini KRYA sahamnya naik 26%. Ini perusahaan konstruksi nasional juga ya, BUMN Karya, tapi kalau dilihat data transaksinya ini yang main MG, XLKK dan SKI, PD gitu. Jadi ya saya punya kecenderungan curiga ini big player di sini ngelihat wah ADI PTPP gerak nih gitu ya, ADI PTPP gerak, ini Karya belum, ayo kita goreng Karya gitu, kita naikin harganya gitu. Terus ya ini menurut saya hati-hati sih kalau KRIA. Tapi ya balik lagi teman-teman, ini analisa saya bisa salah gitu ya. Menurut saya sih untuk besok itu NICL, BRMS, PTPP dan juga ADI. Ya intinya seperti itu teman-teman. Saran saya kalau scalping itu disiplin, kalau bisa
turun itu langsung batasi lossnya, tapi kalau profit agak longgarin dikit pakai yang mungkin bisa dibilang trailing stop ya, atau order limit LLT limit if touch gitu. Jadi kita nggak buru-buru TP tapi ya membatasi resiko, karena kan ini marketnya lagi oke ya, marketnya lagi oke menurut saya. Ini udah 6.700 kalau nggak salah ya. 6.700 ya, betul 6.700, dan ini udah lewatin dia punya resist. Dan kalau ngelihat marketnya gitu ya, di hari ini aja ini outflow foreignnya makin hari makin kecil, hanya 40 miliar. Ya memang foreign masih tetap buang, kayak BBCA masih tetap dibuang ya, BBNI juga sama ya. Wow, berarti BBRI net flow ya. Wih, net flow tapi tipis ya, masih belum konsisten, dan secara jumlah belum besar ya menurut saya. Ya intinya sih itu, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa bisa bermanfaat ya teman-teman. Untuk besok watchlist saya NICL, BRMS, PTPP, ADI. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan.